Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema puasa Syawal 6 hari sambil riyadhah agar mantan kembali. Ya. Nah, jadi ketika bulan Ramadan sudah selesai, memasuki bulan Syawal, berbagai aktivitas halal bihalal pun sudah dilakukan ya. Ini kan sudah memasuki kira-kira minggu kedua ya. Artinya ketemu dengan keluarga sudah dilakukan. Aktivitas mudik juga sudah selesai, sudah kembali ya ke kotanya masing-masing untuk beraktivitas seperti sedia kala. Sementara mantannya belum balik juga. Mantan belum menunjukkan tanda-tanda apapun untuk kembali. Nah, maka kita juga sedapat mungkin kan terus berdoa, memanfaatkan momentum bulan Syawal ini, karena bulan Syawal ini juga adalah bulan di mana di dalamnya ada puasa sunnah yang amat sangat dianjurkan. Karena berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini sama dengan orang yang berpuasa setahun penuh. Tapi puasa Ramadannya sebulan ya. Artinya kalau misal ada ibu-ibu atau wanita yang selama bulan Ramadan kan mengalami siklus menstruasi atau haid kira-kira 1 minggu. Nah, maka bayar hutang puasa dulu, nyaur hutang puasa Ramadan dulu. Kalau sudah beres, kemudian mengerjakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Dan tadi ya, pahalanya seperti orang yang berpuasa setahun. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atsba'ahu sitan min Syawal, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, dia seperti berpuasa setahun. Nah, sambil kita berpuasa sunnah, karena seperti yang juga sudah amat sangat sering kita bahas, bahwa ketika orang berpuasa itu doanya mustajab ya. Jadi ketika orang berpuasa itu tidak ada doanya yang tertolak ya. Salah satu la turaddu da'watuhumus sha'imu hatta yuftira. Ada 3 doa yang tidak tertolak ya. Peringkat yang pertama, da'watuhumus sha'imu hatta yuftira. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Nah, ini penting ya. Dan ini kita jadikan sebagai riyadhah kita. Riyadhah itu latihan rohani untuk menundukkan hawa nafsu kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, apapun yang menjadi doa-doa dan permintaan-permintaan kita akan Allah kabulkan. Ya, kalau kita jauh dari Allah, maka doa-doa kita menjadi lambat terkabulnya, bahkan menjadi doa-doa yang tertolak. Nah, maka kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf ya, riyadhah itu disebut juga sebagai at-tariqah.
atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan ya oleh orang-orang yang belajar tasawuf. Riyadhah atau at-tariqah itu yang pertama puasa atau memperbanyak mengerjakan ibadah puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Ya, jadi masuk bulan Syawal dia berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Setelah itu ada puasa Yaumil Bid, puasa 3 hari di setiap bulan ya, tapi menggunakan kalender Hijriah ya, tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Kemudian bisa mengerjakan puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, dan seterusnya. Kemudian mengerjakan puasa Senin Kemis, dan lain-lain. Nah, maka semakin banyak kita mengerjakan ibadah puasa, dan kita mengerjakan ibadah puasanya itu niatnya betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah, niatnya karena Allah ya, dan ketika kita dekat dengan Allah, apapun yang menjadi doa-doa kita akan terkabul. Nah, jadi biasanya yang dilakukan oleh orang-orang yang riyadhah itu yang pertama berpuasa. Yang kedua uzlah. Uzlah itu dia mengasingkan diri. Biasanya suka kumpul-kumpul dengan teman-teman ya, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ngegosip-ngegosip, dan seterusnya. Nah, kemudian dia berpikir bahwa hal-hal seperti ini tidak ada manfaatnya. Ya. Karena apa? Karena sia-sia tuh menghabiskan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Waktu habis berjam-jam tapi tidak ada manfaatnya juga. Dan di antara tanda-tanda orang beriman yang beruntung itu adalah yang bisa meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil laghwi mu'ridun. Ya. Jadi wallazina hum anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang bisa meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Nah, jadi dia mengasingkan diri itu kalau dia punya circle yang banyak sia-sianya. Nah, dia mengasingkan diri dan memperbanyak ibadah ya, memperbanyak berdoa. Kemudian yang ketiga, mengurangi bicara. Ya, ngobrol dan seterusnya itu. Karena kan terlalu banyak bicara, terlalu banyak bercanda, itu akan membuat hati menjadi lalai. Maka kita diajarkan di dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik. Jika tidak bisa, maka diam menjadi lebih baik. Ya, jadi itu yang ketiga. Ya. Dan yang keempat, memperbanyak sholat malam. Ya. Karena apa? Karena sholat malam itu adalah jalan yang sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena di sepertiga malam menjelang fajar, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langitnya dunia untuk mengabulkan doa-doa orang yang berdoa pada waktu itu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhiru yaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langitnya dunia pada waktu sepertiga
malam menjelang fajar. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu may yad'uni fa'astajibalahu. Maka barang siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan, akan aku berikan. Nah, jadi itu 4 hal yang dilakukan oleh orang-orang yang riyadhah. Maka di siang hari ketika sedang berpuasa, dia memperbanyak doanya. Karena tadi kan, doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab. Ya. Kemudian ketika dia berbuka puasa, dia juga berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai satu-satunya jodoh untuk mantanku. Ya, kita sebut namanya di waktu itu. Dan doa orang yang berbuka puasa juga adalah doa yang sangat mustajab. Salasatun la turaddu da'watuhumul imamul adil was-sha'imu hina yuftira. Ya, ada 3 doa yang juga tidak tertolak. Ya. Nah, salah satunya adalah doa orang-orang yang berbuka puasa. Ya, was-shaimu hina yuftira. Jadi ketika orang berpuasa dan dia berbuka puasa, nah di situ tuh dia menemukan waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan tadi ya, semakin kita punya banyak waktu, artinya kita beruzlah tadi, sebanyak itu pula waktu yang kita dapatkan untuk berdoa agar mantan bisa kembali. Dan kita juga mencari waktu ya di sepertiga malam menjelang fajar, waktu yang sangat terkenal ya. Semua orang tahu di waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, tapi memang berat sehingga jarang orang yang sanggup menemukan waktu itu. Nah, kecuali ketika kita sedang berpuasa sunnah kan, karena kita merasa butuh untuk sahur, kita terbangun di waktu itu atau kita sengaja bangun di waktu itu dan kita berdoa di waktu itu, insya Allah apapun yang menjadi doa-doa kita di waktu itu akan Allah kabulkan. Nah, maka kalau kita menyempatkan diri berpuasa di bulan Syawal ini, kita berpuasa karena Allah, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa setahun. Ya. Dan di waktu berpuasa, di waktu malam harinya, di waktu menjelang fajar, di waktu berbuka puasa, kita berdoa agar mantan kembali kepada kita, agar mantan menjadi jodoh sejati kita. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan kembali, mantan akan menjadi jodoh sejati kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.